Setibanya di tanah air tercinta, lupa pula si Inang menukarkan uang ringgitnya ke dalam rupiah. Nah, dibujuklah si Habib, orang yang baru dikenalnya, untuk menukar uangnya. Lantaran si Habib tak mau, si Inang Marleni pun kekeh sumekeh membujuk Habib untuk membeli sabu-sabu jualannya supaya ia mendapat pundi-pundi rupiah yang... Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waduh, ketemu lagi sama Luhut Kribo dalam acara apa lagi kalau bukan Kribo kriminal heboh. Oh iya, kriminal heboh. Cuma di sini tayangan kriminal kita bikin lucu dan kita bikin heboh supaya apa? Supaya kita bisa ambil hikmahnya. Iya, tentunya masih bersama Ane. Nih, Luhut Kribonya kasih yang ini, yang lain mau kawe. Kawe ini bener-bener. Nih pemirsa, nih kali nih gue mau nih lagi bawa CV. Soalnya gue mau ngelamar jadi ini tukang apa itu? Tukang pemadam kebakaran. Soalnya kan kemarin sering banget tuh ya di Jakarta tuh apa namanya, kebakaran gede-gede banget. Iya kita mau jadi tukang ini deh, pemadam kebakaran ya. Udah keren banget ini, udah cakep, cocok banget deh. Iya aku deh ya, masuk dulu pemadam kebakaran ya. Dokternya gila, pasiennya juga gila. Oi penonton, di zaman yang semakin gila ini makin banyak juga loh orang yang stres terus gila deh. Banyak yang lihat ini. Seperti kasus yang ini nih, Dr. Jamret Bons, SPKJ alias spesialis kejiwaan. Kebanjiran pasien yang stres loh dia. Nggak jarang juga ada pasien yang gila beneran. Tiap hari ada aja yang datang berobat ke Dr. Bons. Tapi siapa sangka nih pemirsa, kalau Dr. Bons ini punya gangguan jiwa juga. Gangguan jiwa. Mungkin karena kebanyakan ngadepin orang gila kali ya. Lah, orang yang berobat juga orang gila. Siapa yang nyangka juga kalau dokternya ternyata gila beneran. Emang dunia udah gila kali ya. Nah lo, repot kan lo ngadepin pasien sakit jiwa. Orang gila ketemu orang gila, cocok deh bang. Lima menit kemudian aku berjalan, aku jadi ganteng. Kalau model dokternya aja udah kayak begini ya, gimana pasien bisa sembuh? Tapi lama-kelamaan nih pemirsa ya, keluarga pasien curiga juga loh. Soalnya udah berobat berpuluh-puluh kali ya, bukannya sembuh, malah tambah akut gilanya. Udah Pak Polisi, digiring aja ke rumah sakit jiwa ya. Tapi awas, ntar polisinya ikutan gila lagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya. Aduh Pak. Hah? Gimana nya? Iya, ada apa? Ini saya mau ngelamar. Ya elah, ini saya surat Luhut Kribo, perkenalkan. Ini saya mau ngelamar jadi tukang pemadam kebakaran ceritanya nih. Surat lamaran saya udah bawa. Cakep pokoknya Pak. Iya, dibaca-baca. Udah ya kan? dicek belum anak buah saya di depan itu? Udah Pak, saya udah dicek, udah wawancara tadi, cuma mau dites udah dites belum? Belum, makanya. Oh, belum. Belum. Tapi saya lihat dulu lamarannya nih ya. Boleh Pak, lihat aja, baca aja surat lamarannya, ya kan? Waduh, dibaca nih Pak, dibaca yang bagus ya. Iya. Waduh, pemirsa, gimana? Udah ngeliat tadi? Wah, itu ada kasus dokter sampai pasien gadungan, ya kan? Wah, makanya kita zaman kali ini zaman susah, ya kan? Dokter aja bisa ada dokter sakit jiwa. Dokter ini sakit jiwa gila juga. Iya. Hati-hati ya kan, kita ikutan gila. Tapi yang jelas nih, ya lah pakai segala ditanya, pengalaman saya kok banyak, baca aja sendiri, ya kan? Saya nih ya, mulai dari tukang kebun,
OB, pembantu, saya udah pernah semuanya. Itu nggak masuk di pemadam. Tapi kan kita bicara pengalaman, saya udah cukup qualified begitu bahasa Inggrisnya Pak. Kalau pengalaman pemadam kebakaran itu, kalau yang pernah Maaf Pak, cuma pengen lihat aja. Ya, boleh. Gimana lanjut Pak? Lanjut. Nih, dapetin baret ini aja nih. Iya. Saya kaki saya pada lecet. Ya, katro banget. Aku mah gampang banget ini Pak. Jangan. Iya. Nah, ini sekejap bisa gue dapetin. Iya. Ya. Jadi gitu ya. Iya. Untuk jadi pemadam itu, pengalaman yang paling penting itu Iya. pernah masuk di dalam tempat kebakaran. Makanya kayak gini nih. Iya, saya pernah Pak. Makanya ente mungkin aneh terima nih karena pengalaman kebakaran itu rambutnya udah kayak gitu tuh. Iya. Cakep halo. Iya. Banyak pengalaman saya bisa lihat itu. Iya, udah aneh lihat nih. Soal Banyak kebakaran. nih. Iya, soal kebakaran juga saya tahu Pak, ya kan? Iya. Jenis-jenis kebakaran saya tahu. Iya. Kebakaran jenggot, kebakaran jenggot melepuh, Iya. kebakaran korsleting itu yang lagi musim, lagi in. Gimana? Ya kan? Tapi Janda muda jadi pengedar narkoba. Hari gini nyari duit bener aja, hasilnya belum tentu. Enak kan? Tangkap basah Amerika saat bertransaksi. Kalau udah begini, apa kata dunia? Iya, udah ribet ngomong pakai bahasa Batak. ya udah pokoknya gini nih, karena pengalaman ente banyak nih, ente aneh terima ya. Tapi sebelum itu ente harus dites dulu tuh sama anak buahnya nih. Dites. Iya. Terima. Aduh, keren banget. Saya diterima Pak. Iya. Ente diterima. Saya diterima nih Pak ya. Iya. Pak Sidin, Siap. tolong ini si Kribo karena kita udah terima, tapi tolong dites lagi. Iya. Kalau dia bagus nih nanti kita kirim ke Sumatera Barat tuh. Siap. Dijan- Kamu? Iya. Kamu kirim Sumatera Barat Iya. Pak? Ente anak kirim ke Sumatera Barat. Iya. Oke. Iya. Perasaan udah 3 kali lebaran, baju lu masih yang itu-itu aja. Dari putih sampai hitam. Sekarang balik lagi warnanya ke putih. Gue tahu, pasti lo sekarang malu kan sama temen-temen lo. Soalnya belum beli baju lebaran, ya kan? Mendingan lo sekarang ke mall, sana ke mall, beli baju baru, beli celana baru, sama sepatu baru. Lah, Jul, gua kan nyuruhnya perginya ke mall, bukannya ke tukang sayur. Sampai bego, lu cari di situ kagak bakal ada baju lebaran. Caelah, pakai nanya-nanya sayur segala, kayak ngerti aja lu, Jul. Ini berapa ini yang ini? Oh, gua tahu sekarang. Encer juga otak lo ya. Pura-pura nanya sayur. Ternyata itu sayur lo masukin ke karung, terus ntar dijual lagi buat beli baju lebaran. Begitu kan maksud lo? Kagak tuh masa
Lagian nyuri sayur 1 karung. Nggak salah lo, Jul. Ibu-ibu juga pada curiga. Secara lo kan lajang ya. Ngapain juga beli-beli sayur? Ketahuan kan lo sekarang? Rasain dulu ya. Lo adepin deh tuh ibu-ibu. Rasain deh lo. Ini yang namanya untuk menyambung gas. Oh, ini perkenalan awal dulu ceritanya ya. Ini untuk membuka air. Oh, ini ngebuka air. Iya, kayak Untuk air pemadaman nyambung selang ke depan. nyambung selang ke depan. Iya, Ah, lah. gampang begini mah. Nah, ini, gampang. Iya, nah, iya, iya. ini selangnya. Ini yang disebut nozzle. Oh, ini nosol. Iya, Nih. nosol. Nah, ini tutup. Ini cara membukanya ke sini. Oh, coba saya praktekin. Aduh, berat, Pak. Berat. Ini nutup. Ini buka. Ya. Nah, gitu. Iya, gampang. Nah, ini bisa Iya, iya, iya. disambung ke sini. Ini disambung. Iya. Oke, disambung coba. Oh, begini. Selangnya gede banget nih, Pak ya. Iya. Ini bakal nyiram Iya. kebun 2 hektar dapat ya. Bisa. Bisa. Nyiram kebun juga Iya. bisa ya. Oh, begitu. Nah, Oh, begitu. Udah gitu nih gimana nih? terus tarik ke depan. Benar. Tarik. Ya, terus. Gampang banget nih kayaknya ya. Iya, terus tarik ke depan. Depan. Iya. Cara memegang pemancarnya, bawa kuda-kuda ke depan kayak gini. Oh, pakai kuda-kuda. Harus. Iya, cakep kuda-kuda begini. Terus habis ini Pegang. gimana? Pegang. Pegang. Ini. Iya. Kuda-kuda. Ini condong ke depan, kakinya kuda-kuda kayak gini. Iya, jangan apa sih lo lah. Harus ini kuda-kuda sini. Ya. Ini. Nah, ya. Nah, saya mau bantu seperti ini. Oh, itu ngebantu? Iya. Kagak usah dibantu, saya juga bisa. Oke Ah, deh. elah. Ini kuda-kudanya bener. Iya, Kuda-kuda nih. Kumpulan. Udah. Lama banget itu kebakaran. Men. Gimana cara? Ya. Inilah simulasi latihan menggunakan alat pemadam tradisional. Nah, ini alat iya. pemadam tradisional ini. Untuk ibu-ibu di rumah, yaitu contohnya kayak karung. Karung. Iya. Oh, karung basah. Nih, karung basah. Iya, TV saya juga matinya pakai karung Anduk, basah. bisa karung basah. Nah, Terus? ini yang disebut alat pemadam modern. Oh, ini modern. Nah, kebetulan orang-orang yang di rumah perumahan jarang yang menggunakan seperti ini. Jarang. Pakainya begini aja. Iya. Oh, iya. Oh, Bisa gitu. nyalain, Mas. Ini ngapain nih, Pak? Nih latihan tuh. Tuh. Wah, kebakaran. Tuh. Kebakaran itu, Pak. Kebakaran. Nih. Pak, kebakaran. Izin aja balik. Demi baju, pemuda curi kayu.